Halo anak-anak kelas 2, apa kabar? Semoga selalu sehat ya, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, Ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama Ibu Anungsiwi Prabandari yang akan menemani anak-anak pada pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita olahraga. Olahraga jari. Kalian bisa menggunakan tangan kanan atau tangan kiri. Ikuti Ibu ya. 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Bisa ya? Kita ulangi. 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Lebih cepat ya. 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Sekali lagi. 1, 2, 3, 4, 5, kosong. Bagaimana tangan kalian? Sudah panas belum? Nah, anak-anak ada yang penasaran tidak? Kita akan belajar apa saja? Mari kita simak pembelajaran hari ini dengan ceria, semangat, dan tekun. Halo anak-anak kelas 2, kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat, subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah, pembelajaran kelima. Materi yang akan kita pelajari yaitu yang pertama, cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, gerak kelenturan. Dayu termasuk siswa yang ramah. Wajahnya cantik, berbadan kurus. Semangat belajar dari rumah supaya terhindar dari virus. Tetap ceria, semangat, dan tekun selama belajar di rumah ya anak-anak. Simaklah percakapan antara ibu guru dan siswa berikut ini. Ibu guru, anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Kemudian, siswa bernama Dayu menjawab, "Sudah, Bu. Kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu." Kemudian, siswa bernama Udin menjawab, "Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu." Ibu guru, bagus nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kemudian, siswa bernama Dayu menjawab, "Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu." Ibu guru, baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya nak. Pesan Bu Guru. Anak-anak, dalam percakapan ini kita jadi tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Dan
Dari percakapan tadi, ada beberapa pertanyaan. Mari kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama ya anak-anak. Pertanyaan pertama. Apa isi percakapan ibu guru dan siswa yang telah anak-anak simak tadi? Anak-anak pasti bisa menjawab karena sudah menyimak percakapan tadi. Adakah yang bisa menjawab? Hebat anak-anak. Isi percakapan antara ibu guru dan siswa yaitu cara menjaga lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Kemudian pertanyaan kedua. Bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Adakah yang bisa menjawab? Anak-anak kelas 2 pasti bisa menjawab. Ya, benar sekali. Cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah yaitu dengan membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Selanjutnya, pertanyaan ketiga. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan kamar mandi? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Anak-anak kelas 2 pasti bisa menjawab karena anak-anak kelas 2 hebat. Adakah yang bisa menjawab? Benar sekali. Alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan kamar mandi yaitu ember, sikat, air, dan gayung. Kemudian pertanyaan keempat. Bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan ibu guru dan siswa? Isi percakapan mereka patut kita contoh ya anak-anak, karena berusaha untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Pertanyaan terakhir. Jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan anak-anak lakukan? Anak-anak bisa mengajak teman-teman untuk membersihkan secara bersama-sama, atau bisa meminta bantuan pada petugas kebersihan. Alangkah lebih baiknya bila anak-anak ikut membantu membersihkan kamar mandi. Mari anak-anak kita simak cerita Indra, Nadia, Donita, dan Okto. Penasaran? Mari kita simak. Mereka pun menawarkan diri untuk membantu membersihkan sekolah. Benarkah? Kalau begitu, bersihkan saja ruang kelas kalian ya. Sisanya biar Bapak yang urus. Ini kunci ruang kelasnya. Trims Pak, nanti akan kami kembalikan lagi. Jangan memaksa diri ya. Kalau kalian capek, kembali saja ke sini. Siap Pak.
Indra, Nadia, Donita, dan Okto pun kembali ke sekolah untuk mulai bersih-bersih. Pertama-tama, mereka mengumpulkan semua alat kebersihan yang dibutuhkan. Kemudian, mulai membagi tugas. Nah, sekarang kita sudah punya tugas masing-masing. Ayo bekerja. Indra dan Okto mendapat tugas untuk menyapu dan mengepel lantai. Pertama, mereka menyapu terlebih dahulu. Setelah itu, mereka mengepel lantai hingga mengkilap. Sementara itu, Donita mendapatkan tugas untuk membersihkan rak buku dan meja kursi. Sedangkan Nadia, ia bertugas membersihkan semua kaca jendela sekaligus memoles pintu kelas supaya bersih. Waktu pun terus berlalu. Tak terasa, matahari sudah semakin tinggi. Wah, akhirnya selesai juga kita bersih-bersih. Iya, tak terasa ya karena dikerjakan bersama-sama. Hasil kerja keras mereka sungguh memuaskan. Ruang kelas kini berubah menjadi bersih bersinar. Itu karena kita bergotong royong, bekerja sama, saling membantu. Pekerjaan yang terasa berat jadi lebih ringan dan cepat selesai. Tos untuk kita semua. Kelompok Indo, Indra, Nadia, Donita, Okto. Bagaimana cerita Indra, Nadia, Donita, dan Okto yang telah anak-anak simak tadi? Indra, Nadia, Donita, dan Okto saling bekerja sama untuk membersihkan ruang kelas mereka, sehingga ruang kelas mereka bersih, nyaman, dan sehat. Siapa yang tidak ingin memiliki ruang kelas yang bersih, sehat, dan nyaman? Anak-anak kelas 2 pasti ingin. Jadi, cerita ini patut kita contoh ya anak-anak. Ayo anak-anak, perhatikan tabel berikut ini. Temukanlah kata yang dibentuk pada tabel dengan makna yang akan Ibu sampaikan. Dengarkan dengan baik ya. Yang pertama, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air itu apa ya? Coba anak-anak cari jawabannya pada tabel tersebut ya. Ibu akan memberi waktu. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Tepat sekali. Wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air yaitu gayung. Kita lanjut. Yang kedua, tempat air berbentuk tabung. Apa ya? Coba anak-anak cari jawabannya pada tabel tersebut. Ibu beri waktu. Adakah yang sudah menemukan jawabannya? Tepat sekali. Tempat air
berbentuk tabung, yaitu ember. Mari kita lanjut. Yang terakhir, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang, yaitu, silahkan anak-anak cari jawabannya pada tabel tersebut. Akan Ibu beri waktu. Apakah sudah menemukan jawabannya? Tepat sekali anak-anak. Pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang adalah sikat. Simaklah bacaan berikut ini. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati karena membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki dan tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Dari teks bacaan yang telah anak-anak simak tadi, mari kita jawab pertanyaan berikut ini secara bersama-sama ya anak-anak. Pertanyaan pertama, apa isi teks yang telah anak-anak simak tadi? Anak-anak kelas 2 pasti bisa menjawab. Siapa yang bisa menjawab? Tepat sekali. Isi teks tersebut adalah cara menjaga kelas agar bersih. Kita lanjut pertanyaan kedua. Sudah tahukah anak-anak cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Anak-anak kelas 2 pasti sudah tahu. Cara menjaga kelas agar bersih yaitu lantai, tembok, langit-langit, dan perlengkapan kelas harus dibersihkan. Harus dibersihkan setiap hari dengan berhati-hati. Amatilah gambar berikut ini. Apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bekerja sama dalam membersihkan ruang kelas seperti menyapu lantai, membersihkan kaca, membersihkan papan tulis, dan menata meja. Gambar yang telah anak-anak lihat tadi merupakan sikap yang pantas ditiru.
Menjaga kebersihan kelas secara bersama-sama merupakan contoh kebersamaan di kelas. Amatilah gambar berikut ini. Berikut adalah contoh kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas, yaitu menari bersama, belajar kelompok atau mengerjakan tugas kelompok, dan bermain peran. Apa saja ya sikap yang harus dimiliki agar terwujudnya kebersamaan di kelas? Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas, yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Yang kedua, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang keempat, mau berbagi dan saling membantu. Dan yang terakhir, mau saling memaafkan kesalahan teman. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Yang pertama, persendian leher. Anak-anak dapat memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Coba anak-anak peragakan. Yang kedua, persendian lengan. Anak-anak dapat memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Coba anak-anak peragakan. Yang ketiga, persendian pinggang. Anak-anak dapat membungkukkan badan dan meliukkan badan. Coba anak-anak peragakan di rumah ya. Perhatikan teks berikut ini. Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dengan permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat. Yang kedua, pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Yang ketiga, meliukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Wah, anak-anak kelas 2 hebat, sudah mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Materi pembelajaran yang telah kita pelajari yaitu yang pertama, cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Yang kedua, kebersamaan dalam keberagaman. Dan yang ketiga, gerak kelenturan. Bagaimana perasaan kalian? Semoga selalu senang ya. Anak-anak, jangan lupa mengerjakan tugas yang akan Ibu bagikan. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dipersilahkan.
selesai. Anak-anak jangan lupa mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa.